Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Saputra Basri, mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI, dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ingin mewawancarai seorang guru bahasa Indonesia yang kebetulan adalah istri saya sendiri. Coba Anda perkenalkan diri Anda. Terima kasih sebelumnya Mas Rian. Oke, nama saya Eka Fitriani. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia di salah satu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Dan saya mengajar di SMK Mutiara 1. Kebetulan saya menjadi guru bahasa Indonesia sudah 2 tahun mengajar. Oke, untuk pertanyaan pertama, tadi kan Anda bilang sudah 2 tahun mengajar di SMK tersebut ya. Iya. Selama 2 tahun itu metode apa yang Anda terapkan kepada murid-murid? Untuk metode yang diterapkan pada murid-murid ini metode apa dulu nih? Metode dalam pengajaran. Dalam metode pengajaran sih saya untuk mengajari anak-anak ya. Karena kan ini anak-anak SMK kan beda dengan anak-anak yang kayak SMP atau SD ya. Metode yang saya ajarkan ini dari hal-hal yang kecil dulu baru ke hal-hal yang besar. Jadi kalau misalnya ada materi yang memang anak-anak susah ditangkap atau memang anak-anak kurang minatnya, biasanya sih saya mengajarkan nih inti pokok-pokoknya dulu. Setelah itu saya membahas dari pokok-pokok tersebut. Jadi ke intinya dulu saya jelaskan nih seperti ini, kecil-kecilnya seperti apa, baru saya ke lebih hal yang besarnya, menjelaskan ke mereka secara garis besar seperti itu. Oke, berarti dalam belajar mengajar itu seberapa minatkah murid-murid yang Anda ajar kepada pelajaran bahasa Indonesia? Kalau ditanya untuk seberapa minat, tidak semua materi yang saya berikan kepada anak-anak minat semua, karena ada beberapa materi yang memang tidak mereka sukai. Contoh kayak berhubungan dengan teks, mereka itu udah kayak malas baca, malas sudah menanggapi. Tapi kalau mereka berhubungan dengan contohnya membuat puisi, drama, terus ada lagi misalnya kayak saya suka untuk mereka mereview film, mereview novel, itu minat mereka lebih banyak karena kan mereka punya hobi masing-masing ya, dari ada yang menonton film, membaca puisi, atau misalnya membuat sajak, ada juga yang misalnya hobinya membaca novel, cerpen dan sebagainya, seperti itu. Jadi sebagian besar itu minat baca para siswa itu lebih ke membaca cerita atau membuat puisi ya, ketimbang membaca materi yang Anda berikan, atau memang mereka sudah menangkap setiap yang Anda yang Anda terangkan kepada mereka gitu. Untuk minat membacanya sih anak-anak lebih ke seperti bukan karya ilmiah ya, lebih ke karya fiksi. Jadi kayak untuk materi-materi yang saya berikan sih mereka sebenarnya mereka menangkap materi yang saya berikan. Tapi mereka ini kayak tidak mencerna dengan baik. Jadi kayak nanti saya jelaskan hari ini, saya tanya minggu depan, sudah banyak yang lupa. Tapi ketika saya memberikan tugas, misalnya suruh meresensi novel atau meresensi sebuah buku atau misalnya film yang mereka resensi, mereka minatnya lebih banyak ketimbang meresensi buku karya ilmiah, karena bagi mereka buku karya ilmiah lah cuman isinya begini-begini aja gitu kan, bacaannya bacaan baku, beda dengan misalnya non karya ilmiah, seperti itu. Oke, mungkin bisa jadi juga sebagian besar di antara mereka itu kan jadi yang kita tahu itu kan anak SMA itu kan lagi banyak-banyaknya cinta-cintaan ya. Berarti mungkin sebagian besar yang mereka suka itu adalah novel ataupun puisi gitu kan. Pernah nggak sih ada salah satu murid yang sedikit menggelitik hati Anda gitu, dalam dia berkata-kata, dalam dia berpuisi gitu, 1-2 orang gitu? Kalau selama ini sih yang saya tahu ya, dari anak-anak yang saya ajarkan, kebetulan mereka ini lebih kalau soal menggelitik sih kayak
menyentuh saya sih, mereka lebih lebih banyak mengambil kutipan dari sebuah film, novel ataupun dari puisi. Jadi kayak misalnya mereka membuat sendiri itu sih jarang ya gitu. Jadi tuh mereka lebih lebih banyak mengambil kutipan Oh, jadi dari. lebih lebih ke membaca karya ya, Iya, bukan heeh, membuat karya. heeh. Tapi Oke. kalau misalnya sih saya suka iseng kepada mereka kayak eh, saya kan berteman sosial medianya dengan mereka-mereka. Terkadang saya juga melihat mereka untuk menulis caption gitu kan. Saya juga kadang mengomentari caption mereka kayak sajak kamu bagus nih gitu. Coba dikembangin sedikit gitu. Apa Bu cuman caption doang, nggak ada artinya gitu sih. Mereka lebih mengelak seperti itu. Jadi lebih ke non akademinya ya, bukan ke akademi. Iya. Oke. Jadi udah sudah sejauh apa Anda dalam memberikan materi? Maksudnya gini, sudah semaksimal apakah Anda sudah merasa maksimal gitu dalam memberikan materi untuk mereka sehingga mereka siap untuk ke jenjang yang selanjutnya, mungkin ke jenjang kuliah nanti gitu. Kalau saya sendiri sih untuk memberikan materi sudah maksimal. Saya mengajar sudah maksimal. Tapi untuk persiapan mereka jenjang ke lebih lanjut sih saya belum tahu ya, karena kan anak-anak yang saya lihat ini masih suka masih suka labil lah, masih suka masih mencari jati diri mereka. Jadi kayak saya udah kasih tahu nih ke mereka bahwa sekolah selama 3 tahun ini jangan dipermainkan, apalagi disepelekan gitu, karena kan setelah ini bakal ada yang lebih serius. Jadi contohnya kayak lebih ke pekerjaan atau jenjang Ke- pendidikan yang lanjut gitu sih. Jadi mungkin ada beberapa murid yang merasa bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu kurang penting ya. Iya. Uh, terus cara Anda menanggulangi masalah itu seperti apa gitu? Biasanya sih kalau untuk menanggulangi anak-anak yang memang suka menyepelekan ya, saya sih lebih ke memberikan peringatan. Misalnya saya memberikan peringatan pertama. Kalau memang peringatan pertama itu dia masih menyepelekan, saya beri peringatan kedua. Jika saya memang masih mereka menyepelekan lagi, saya beri peringatan ketiga. Nah, kalau peringatan ketiga ini saya biasanya sudah menyerahkan langsung kepada kepala sekolah sih. Kalau peringatan kedua saya serahkan ke wali kelasnya. Jadi nanti biar wali kelasnya yang Yang mengevaluasi ulang. gitu. Berarti secara nggak langsung Anda itu termasuk guru favorit mungkin ya, karena masih banyak banyak memberi kesempatan kepada murid-murid yang kurang kurang baik gitu ya. Mungkin Anda bakalan jadi guru favorit saya dulu di sekolah kalau kebetulan saya jadi murid Anda gitu. Ya mungkin kali. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, berarti emang dari sebagian banyak sekolah mungkin bisa jadi guru terfavorit itu mungkin guru bahasa Indonesia ya, apalagi guru bahasa Indonesia itu masih muda gitu, apalagi di kalangan laki-laki biasanya emang jadi guru favorit. Apakah Anda termasuk jadi guru favorit itu? Kalau saya sendiri sih tinggal balik lagi ke anak-anak ya gitu. Dinobatkan sebagai guru terfavorit memang pernah, tapi saya sih nggak tahu anak-anak menobatkan saya sebagai guru favorit memang karena saya baik atau memang karena kepedulian mereka, saya juga kurang ngerti. Jadi intinya bagi saya sih semua guru favorit sih gitu, tapi mereka punya pilihannya masing-masing yang menurut mereka adalah terfavorit gitu. Oke, jadi kita balik lagi nih ke puisi nih ya. Biasanya kalau emang Anda itu memberikan tugas puisi itu lebih ke puisi bebas atau puisi bertema? Anda tentukan temanya gitu. Misalnya, tolong anak-anak tulis puisi temanya ini gitu, atau tema bebas. Dan bagaimana cara Anda itu menilai puisi itu bagus atau tidaknya gitu? Kalau saya sendiri sih tidak pernah membatasi anak untuk berkarya. Jadi selagi mereka berkarya menurut mereka, oh saya mampu Bu gitu, saya tidak menduplikat karya orang lain,
saya memang tidak membatasi mereka gitu kan untuk temanya atau judulnya segala macam, itu saya tidak pernah membatasi. Nah, jadi kayak misalnya saya menilai karya sastra mereka biasanya dari apa yang mereka buat gitu kan. Jadi kebetulan kan kayak saya berteman di sosial media, saya baca captionnya, saya lihat oh nih anak memang suka bersajak, atau di instastorynya mereka bikin sajak begini, oh berarti mereka suka nulis gitu kan. Dari keseluruhan siswa yang saya ajar itu nggak semuanya sih, nggak semuanya mereka bisa dibilang bisa membuat karya sastra sendiri gitu. Jadi kayak masih, ya tadi saya bilang mereka masih suka mengambil kutipan orang lain begitu. Oke, kadang kan juga dari sebuah novel itu kan suka terselip puisi-puisi gitu kan di beberapa bagian, di beberapa halaman gitu. Rata-rata tuh novel apa sih? Novel bergenre apa yang mereka baca gitu? Entah romansa atau fiksi ataupun horor gitu. Lebih kemana gitu? Kalau pengamatan saya selama mengajar, anak-anak lebih entah itu puisi, sebuah karya sastra yang non karya ilmiah, mereka lebih ke bergenre percintaan, karena kan tahu sendiri anak remaja lebih lagi suka-sukanya percintaan kan. Jadi yang mereka bahas ya soal percintaan aja gitu. Yang mereka baca gitu ya? Yang mereka baca. Ketika saya kan saya suka baca novel atau saya suka menonton film, ketika saya share tentang mereka ada film bagus nih bergenre horor atau misalnya bergenre yang mereka memang yang jadi saya mau tuh mereka jangan terjebak di zona nyaman percintaan aja yang mereka tahu gitu. Kadang mereka juga ada yang antusias sih, oh iya bu saya udah nonton bagus kok, oh saya udah baca bu novelnya bagus kok gitu. Berarti kan memang nggak semuanya tentang percintaan aja sih, tapi kebanyakan dari mereka yang saya lihat sih banyak genrenya tuh tentang romance percintaan kayak gitulah. Oh, jadi mungkin untuk yang suka ngebaca novel kayak mungkin kayak buku-bukunya Tan Malaka atau Pram itu kurang diminati mereka ya, karena emang mungkin Iya. mereka itu lebih suka ke Sapardi Djoko Damono Nah. atau Pidi Baik ya. Iya. Oke. Emang itu lebih ke anak muda banget sih percintaan Iya, itu. betul Apalagi sekali. kalau untuk bacaan-bacaan yang berat itu kan biasanya ya baru ngeliat covernya aja mungkin sebagian murid udah keburu, wah covernya kayak gini nih atau judulnya atau ke Udah keburu pesimis. kayak wah isinya nanti kayak gimana nih, apa gue ngerti atau enggak gitu kan, jadi lebih ke situ ya. Iya betul sekali. Jangankan untuk bacaan novel yang berat ya, kayak karya ilmiah aja. Contohnya saya anak-anak untuk membuat karya ilmiah aja yang mereka nggak langsung observasi, ibarat mereka tinggal lihat di Google observasinya, terus mereka membuat karya ilmiah mereka sendiri aja. Terkadang masih banyak yang ngeluh sih kalau saya bilang. Jadi mereka lebih ke bacaan atau tulisan-tulisan yang memang menurut mereka itu masih mudah dipahami. Kalau yang berat-berat tuh kayak bye gitu. Iya. Jadi misalnya nih keluhan-keluhan yang mereka keluarkan ke Anda, itu biasanya Anda jadikan beban atau Anda jadikan motivasi, oh berarti gue harus ngoreksi begini nih, oh berarti gue jangan kayak gini cara ngajarnya nih, karena mereka itu udah ada keluhan. Kayak gimana? Biasanya sih kalau untuk keluhan mereka nggak pernah saya jadikan beban. Saya lebih ke jadikan motivasi saya untuk mencari, oh ternyata mereka kelemahannya di sini. Berarti balik lagi saya akan mengajarkan mereka jadi kalau menurut saya sih kalau keluhan-keluhan mereka itu saya jadikan motivasi. Berarti bisa dibilang keluhan mereka itu Anda jadikan motivasi ya. Iya. Dan bakal Anda evaluasi ulang. Oh, ternyata cara mengajar begini sulit untuk mereka. Jadi Anda bisa Mencari metode yang lain. Memutar otak untuk cari metode yang lain yang mungkin lebih mudah dimengerti oleh mereka gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, saya rasa udah cukup. Iya. Sampai di sini aja. Iya, Mas Rian. Terima kasih untuk malam ini. Tetap semangat menjalani hidup dan tetap semangat untuk
menyebarkan hal-hal yang positif kepada semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.